Berarti bismillah yang ada di setiap surat itu kecuali At-Taubah itu pakaiannya sufi. Pakaiannya sufi. Jangan bismillahnya pas mau malam pertama doang, bismillahirrahmanirrahim, pas malam berikut nggak pakai lagi. Ya, semuanya dibismillahkan, nggak ada yang nggak dibismillahkan. Maka beliau ini nggak ada di dalamnya sesuatu kecuali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, alhamdulillah itu ungkapan apa? Syukur. Syukur itu makom kedua dalam thariqat, dalam tasawuf. Makom pertama taubat, meluruskan niat, satu paket. Meluruskan niat, taubat, satu paket. Itu ada di bismillah. Kita kalau niat, kita baca bismillah nggak? Baca bismillah. Lalu kita bersyukur dikasih hidayah oleh Allah dan kita mengatakan alhamdulillah. Oke? Berarti ayat ini ayat tentang tasawuf enggak? Oh, dia bilang bukan, ini bukan tasawuf. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Itu terjemahan. Maknanya tentang makom seorang sufi. Di semua makna terkumpullah makna itu dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Quran itu, Bapak Ibu sahabat yang makan Allah simpanlah rahasia-rahasia ada di Al-Fatihah. Inilah dasarnya kenapa kemudian Allah mewajibkan kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Saya nggak mau debat lagi. Kalau ada imam nggak usah baca, kalau jamaah cukup imam yang baca. Saya nggak mau debat itu lagi. Di hadis Bukhari-nya sudah jelas, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa boleh bahkan harus membaca bismillah, alhamdulillah, surat Al-Fatihah walaupun di belakang iman. Dan dipertegas oleh Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis tadi. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu bukan sekedar syarat rukun. Kalau kita bahas Fatihah, syarat dan rukun sholat, itu fikih. Tapi secara ilmu ihsan bukan. Al-Fatihah itu dialog hamba dengan Rabb-nya. Maka Fatihah tidak bisa diwakilkan kepada imam. Meskipun ahli fikih mengatakan jika imam baca maka ini dapat mencakup makmum. Lu gimana ceritanya? Kalau kita kirim Fatihah untuk orang ahli kubur kok ditolak? Satu Fatihah untuk semua ahli kubur, ditolak nggak? Ditolak. Kan kita jadi imamnya saat itu, ya. Giliran Fatihah imam kok bisa mencakup semua makmum? Berarti ada asrar di situ. Nah, sedangkan Nabi SAW mengatakan kamu dilarang membaca ayat apa saja, surat apa saja illa bi Fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Berarti Nabi membolehkan baca Fatihah di belakang imam. Tapi kalau Imam Syafi'i menerjemahkan bukan boleh, itu wajib. Ya. Nanti cobain deh ya. Imam baca, kita diam aja, siap-siap pikirannya melayang. Bener. Tadi yang melayang lebih dari 90%, termasuk saya. Kapan kembalinya? Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, baru balik lagi. Itu yang disebut tasawuf. Kira-kira gimana? Masih mau anti tasawuf? Kalau yang antum masuk tasawuf itu zikir geleng-geleng, itu bukan tasawuf, itu namanya thariqat menuju tasawuf. Zikir la ilaha illallah, kayak gitu ya. Itu kan cara aja. Ada yang zikirnya duduk, ada yang berdiri. Pada senang nonton bola nggak? Senang? Nonton bola bener? Serius? Nonton doang, belum main nih. Tak aja antar nih. Antum kalau main sama aneh, sama badan-badan antum terbang jadi bola aja ntar. Kalau kita main bola, kita yang main nih, bukan nonton. Ketika gol, girang nggak? Setelah gol apa yang terjadi? Kita mengeluarkan gaya masing-masing. Ada yang goyang-goyang, itu bid'ah nggak?
jika menggolkan bola, terus tiba-tiba kita bergaya-gaya, senang girang, kenapa tidak boleh kita girang saat menggolkan kalimatullah masuk ke dalam kolbu? Gawangnya kolbu lebih berharga dari gawangnya futsal. Maka kita mengatakan la ilaha illallah, girangnya bukan main, badan ini bergetar, merinding. Apa salahnya? Makanya Maulana Jalaluddin Rumi saking girangnya dia berputar dia, saking girangnya itu sah-sah aja. Ada yang itu kelihatan karakternya. Ntar nih kalau saya ajak zikir bareng misalnya nih, siapa tahu nanti ada zikir akbar kita buat, ya nggak tahu kapan ya, si Om Rikon udah datang soalnya, habis itu tantenya ya. Kita sabar-sabar dulu lah ya. Nanti kita buat zikir akbar, saya talkinkan semuanya, insya Allah dimanapun nanti kita akan saling berkunjung insya Allah. Karena sudah akhir zaman, kita nggak boleh pelit-pelit lagi ya. Antum kalau sudah asik zikir, tinggal dicek orangnya, ada yang nangis, ada yang bukan kepalanya astagfirullah begitu ya, ada yang mukul-mukul ya Allah, tergantung karakternya. Apa karakter dia? Ada yang pingsan, ada yang nggak tahan, dia berdiri, dia dijingkrak, dia nggak tahan itu orang. Ada yang bengong, ini pernah ngapain ya? Ini bid'ah deh kayaknya. Orang udah nyampe ke alam rasa, dia masih menerka-nerka. Orang dari rindu Rasul, dia masih melayang. Apa ini? Kasihan orang-orang begitu ya. Jadi kita ini udah berangkat, dia masih nanya-nanya aja. Ya, jadi di zaman-zaman seperti ini, obat umat cuma tasawuf. Dan saya senang baca buku sejarah yang berjilid-jilid, alhamdulillah diizinkan Allah di masa muda kita baca terus. Hampir semua kebangkitan itu dari orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang bertasawuf. Dan saya sudah sering mengatakan, Salahuddin Al-Ayyubi, masih ingat? Itu bisa menaklukkan Al-Quds, itu pertama dan terakhir. Al-Quds tidak akan bisa lagi ditaklukkan sampai nanti zuhur Imam Al-Mahdi. Jadi kita nggak usah ngayal-ngayal dulu deh, nggak usah maksain diri, perkuat aja diri dulu, kuduskan dulu kalbu kita, baru kita bisa menaklukkan Al-Quds itu nanti, insya. Jangan buru-buru, tenang aja ya. Hanya Imam Al-Mahdi bersama Sayyidina Aisyah yang bisa menaklukkan itu nanti. Jangan bergerak dengan emosi, bergeraklah dengan rasa yang ada di kolbu, di hati ya. Jadi kita kemudian jadi tenang, gak kelusak-kelusuk ya, gak gampang-gampang mengeluarkan energi takbir dan zikir bukan pada tempatnya. Keluarkan itu bukan untuk membentak sesama muslim, keluarkan itu untuk membentak kolbu kita sendiri biar bergetar di sini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Salah satu zikir yang cepat membuat orang wusul kepada Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah baca Ratibul Attas? Ratibul Attas Bismillahirrahmanirrahim diulang berapa kali? 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru contoh. Ada ulama yang setiap hari zikir Bismillahirrahmanirrahimnya 15.000, ada yang 12.000, ada yang 70.000, ada yang setiap nafasnya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap nafasnya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tuh? Nggak sempat nikah dia tuh. Apalagi bikin anak ya. Ini kok ente kalau nikah sih ente nggak kawin-kawin ke ujung ya? Ya, jomblo seumur hidup. Enggak juga, justru tambah kenceng nanti keinginan menikahnya. Baik. Malik Yaum, apa yang muncul dari Malik Yaumiddin? Ketika orang baca Malik Yaumiddin, muncullah namanya khauf dan raja, rasa takut jika diadili oleh Allah, takut dihisab oleh Allah.
Itu handphone yang antum punya, buka apa kemarin, hari ini, detik per detik dihisap semua. Berani gak dihisap? Gak berani? Kasih sini aja handphonenya. Gak berani juga, takutnya bohong ya. Itu detik per detik dihisap di sana nanti. Handphone tuh nikmat gak? Nikmat bukan? Di akhir surat Alhaakumut Takatsur, semua nikmat pasti ditanya. Muncullah ada khauf, rasa khawatir, ya Allah kalau aku dihisap nasibku nanti gimana. Ini bab tasawuf bukan? Tasawuf nggak ada di fikih bab khauf, yang ada salatul khauf. Salatul khauf bukanlah babul khauf. Tapi karena kita mulai dengan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim itu roja, rasa harap pada kasih sayangnya. Malik Yaumiddin itu khauf. Tuh, lengkap kan di surat Al-Fatihah aja sudah ketemu tasawuf. Terus antum masih nanya, mana dalil tasawuf? Kita tanya balik, kamu mau tanya dalil maqam yang mana? Seperti Imam Syafi'i ketika diadili oleh Harun Ar-Rasyid, Al-Quran itu apa, wahai Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, wahai Tuan Amirul Mukminin, engkau mau Quran ilmu yang mana? Quran ilmu am khas, mutlak muqayyad, maki madani? Bingung deh. Itu khalifah baru kali ini ketemu orang secerdas Imam Syafi'i. Maka meskipun di zaman itu Imam Syafi'i orang yang diadili, tapi yang terkenal sampai akhir zaman Imam Syafi'i, Harun Ar-Rasyid nggak dikenal kecuali oleh sejarah. Benar? Jadi orang-orang yang mengabdi untuk agama, Allah perkenalkan, Allah viralkan namanya dari dulu sampai sekarang. Dulu ada WA nggak? Ada YouTube nggak dulu? Kok bisa ya Imam Syafi'i terkenal, lebih terkenal dari aneh? Coba. Ya benar. Kita nanya ke orang Eropa, dia ngerti, padahal dia kafir. Yang di kampus, kita nanya sama orang di India, ngerti. Kita nanya sama orang pelosok Syafi'i, ada temen dia namanya Syafi'i. Ya. Kata bapaknya, ini nama dari imam dia, namanya Muhammad Syafi'i. Telat Syafi'i ya. Jadi orang-orang yang masih bertanya, kita tanya balik, kamu mau dalil yang mana? Dalil niat. Ada Bismillahirrahmanirrahim, hadisnya innamal a'malu bin niat. Mau dalil mana lagi? Dalil taubat. Oh, banyak di Quran. Dalil apa lagi? Dalil wiridan. Itulah Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang. Di Quran berapa kali diulang Bismillahirrahmanirrahim? 100? 114. Cuma ada satu surat yang menyebutkannya di tengah. Diulang-ulang, maksudnya apa? Idealnya seorang muslim kalau zikir dia 113 kali setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Antum cobain, itu dahsyat itu. Itu udah zikir awalin, zikir akhirin, selesai di situ udah. Efeknya nanti dia akan tambah sayang kepada makhluk. Dia akan tambah sayang kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم